Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 193, seorang perempuan yang menunggangi binatang, melalui masyarakat rahasia, CIA dan FBI. Halo dan selamat datang kembali dalam episode WhatsApp Prof. Hai Martin, kita melanjutkan episode yang sebelumnya. Ya, saya harap episode yang sebelumnya menarik, dan disajikan secara berterus terang, tidak ditutup-tutupi. Saya harap ini tidak rumit. Dan kami tidak membuatnya rumit, dan berusaha menghilangkan ketidakjelasan. Mungkin, Anda bisa memberi ringkasan pendek hal yang sudah dibahas, lalu pembukaan dan kita akan berdoa. Kita telah berbicara mengenai perempuan yang menunggangi binatang. Dan kita lihat, dia menungganginya secara terus-menerus, melalui tahapan-tahapannya. Tapi adanya tahapan tidak ada, ketika dia tidak memiliki kekuasaan, ketika mahkota sekulernya diambil daripadanya. Tetapi perempuan itu masih menunggangi binatang. Jadi, apa yang ditungganginya, dan siapa yang melakukan perintahnya, pastinya perwakilannya. Dan itu keluar dari dalam jurang maut. Dan informasi lain yang kita temukan mengenai falsafah yang keluar dari dalam jurang maut, ada dalam Wahyu pasal 11. Ketika Perancis menentang kitab suci secara langsung. Dan melakukannya semua hal yang diperlukan melalui Napoleon, melegalisasi semua agama, menaruhnya dalam derajat yang sama. Tidak ada lagi diskriminasi. Tetapi pada saat yang bersamaan, adanya dorongan besar-besaran untuk mencela kitab suci. Benar. Lalu munculnya pergerakan kritik yang lebih tinggi, dan munculnya zaman akal budi. Dan semua para ahli filsafat Jesuit seperti Voltaire dan rekan-rekannya, menjadi alat yang membuat Alkitab menjadi kitab mitos. Mencelanya, dan membuat Alkitab terlihat tidak konsisten. Sedangkan kita bisa melihat keharmonisan Alkitab yang luar biasa, yang sudah ditemukan para reformer. Tetapi kita cenderung menguburnya di bawah sampah. Dan melalui teori-teori Jesuit, dengan doktrin yang sangat jahat dan penuh kekejian. Mereka telah menghancurkan keseluruhan pemikiran reformasi. Dan yang mengalihkan cap identitas sesungguhnya dari perempuan dan binatang. Dan gantinya mengikuti aliran Alkitabiah, dari Israel sesungguhnya, literal, kepada Israel rohani. Mereka memperkenalkan kembali Israel literal, dan mengubahkan keseluruhan pemikiran keagamaan dari dunia Protestan. Itu adalah keadaan yang sangat mengerikan, dan kiranya Allah memberi kita hikmat untuk menentukan parodi keadilan ini. Amin. Kita mesti kembali fokus kepada hal yang sebenarnya. Marilah kita berdoa, sebelum memulai pembahasan. Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan melakukan diskusi ini. Kami memerlukan kejelasan yang Engkau saja yang bisa memberikannya. Tolong cerahkan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, juga untuk para pemirsa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi 5 raja telah jatuh, 1 masih ada. Dan tidak ada yang tahu dia sedang memerintah, karena dia tidak memiliki mahkota. Dia keluar dari dalam jurang maut. Maka falsafah yang disebarkannya adalah falsafah jurang maut, yang nampak seperti falsafah anak domba. Sungguh suatu keadaan yang menyedihkan. Jadi, apa yang ada dalam binatang keenam ini?
adalah suatu keadaan di mana falsafah yang membicarakan mengenai satu kepada lainnya. Karena falsafah naga adalah gereja yang memerintah dengan dogmanya yang tegas. Sedangkan falsafah lainnya, gereja sama sekali dihilangkan dari pemerintah dan tidak ada kuasanya. Dan jika Anda ingin melandaskannya kepada Alkitab, maka Alkitab adalah buku yang dicela. Benar. Tidak ada yang percaya Kejadian. Di tahun 1844, mereka memastikan teori evolusi menggantikan kitab Kejadian. Lalu munculnya kritik lebih tinggi kepada Alkitab, dan pada akhirnya Anda tidak mempercayai apapun. Lalu adanya doktrin palsu yang membuat literal hal yang sudah berlalu. Lalu adanya pertanyaan mengenai paham pembagian waktu, dispensasi, Israel literal. Lalu melihat kepada peperangan dan situasi yang literal. Dan antikristus yang datang di masa depan. Benar. Jadi mari kita lanjut dengan pembahasan ini. Di dalam Daniel 11 ayat 40 kita membaca, tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Itu adalah Raja Utara, yakni Kepausan. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya seperti angin puting beliung. Jadi di akhir zaman, tahun 1798, Raja Selatan akan berperang dengan Raja Utara dan menaklukkannya. Tetapi itu akan diatasi, dan pada akhirnya Raja Utara akan menyerbu seperti angin puting beliung. Itu artinya dilakukan dengan sangat cepat. Dengan kereta dan orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal. Itu artinya memakai ekonomi, kekuatan militer, dan segala sesuatu yang bisa dipakai. Dan dia akan memastikan falsafah Raja Selatan ini akan dibuang. Karena dia diizinkan sejauh mungkin, hingga menjadi bobrok. Tepatnya seperti yang kita sudah lihat, dan kita telah membahasnya 2 episode sebelumnya. Mengenai pembentukan patung binatang. Dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Ini akan meliputi seluruh dunia. Dan akan sangat cepat. Ya. Nah, kita pernah memakai slide ini, hal yang dipakai sebagai perwakilan. Ini adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Tidak ada mahkota pada tanduk-tanduknya. Binatang ini memiliki 2 fase. Tahapan, fase seperti anak domba, dan fase ketika berbicara seperti naga. Naga adalah Roma. Jadi, kita ingin kembali kepada falsafah Raja Utara, yakni falsafah Roma. Dan kita ingin mengalahkan falsafah sekuler yang sedang berkuasa. Mari kita sederhanakan seperti ini. Dalam pengertian politik, kaum Republik mesti mengalahkan cara berpikir kaum Demokrat. Benar. Dari situlah mulanya. Jadi, mereka mau menyingkirkan kesadaran umat, mereka mau mengembalikan ideologi agama. Dan kemudian mereka harus membuat gereja menegakkan dogma-dogma mereka karena mereka tidak ingin duduk dengan sistem yang lama lagi. Dan mereka hanya bisa melakukan itu melalui undang-undang oleh negara. Benar. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi ia nampak seperti binatang anak domba, tetapi berbicara seperti Roma berbicara. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Jadi dia menjadi perwakilan. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Jadi, dia bertindak atas nama binatang pertama. Nah, tidak ada orang di negara Amerika Serikat mau mempercayai akan hal itu. Mereka akan berkata bahwa para pendiri Protestan yang membentuk sistem yang bagus ini. Dan bahwa Roma tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Nah, kita mesti lebih menelitinya. Karena kita telah melihat dalam episode sebelumnya, kebebasan agama dibawakan oleh Napoleon. Ya. Kebebasan, persaudaraan, dan semua hal ini. Siapa yang mengirim patung Liberty ke negara Amerika Serikat? Perancis. Perancis. Nah, di tahun yang sama, binatang pertama mengalami luka parahnya ketika kekuasaan sekuler kepausan diambil. Dan pada tahun yang sama itu, Prancis mengakui kedaulatan negara Amerika Serikat dan mengirimi patung Liberty. Dan patung Liberty itu sesungguhnya merupakan patung Dewa Mitra. Dan jika Anda lebih menelitinya, patung itu melambangkan pembawa terang, yakni Lucifer. Tetapi kita tidak akan membahas itu secara mendetail. Nah, perwakilannya adalah negara Amerika Serikat. Nah,
Bagaimana ini bisa terlaksana? Apakah mungkin dalam tahapan, tidak ada, dari binatang Wahyu 17, dia memerintah melalui perwakilannya? Nah, mari kita membahasnya. Mari melihat musuh yang menyamar ini. Ingat hal yang dikatakan Tupper Saucy dalam buku, Rulers of Evil. Bahwa sesungguhnya, kaum Jesuit yang mengendalikan sejarah Amerika dan tidak ada orang yang mengetahui akan hal itu. Presiden Clinton, dipuji dengan mengatakan, hal paling buruk yang bisa Anda lakukan dalam hidup, adalah menganggap remeh musuh Anda. Ini adalah sikap yang sangat berbahaya. Apakah kaum reformer mengetahui siapa yang menjadi musuh? Ya, tentu saja. Apakah mereka menganggapnya remeh? Ya. Ini sama seperti, buatlah temanmu dekat, tapi buatlah musuhmu lebih dekat lagi, agar bisa meneliti dan mengetahui tepat hal yang dikatakannya. Ya. Nah, hal lain, saya mencantumkan kutipan saya di sini hanya sebagai suatu perbandingan. Dan saya rasa akan baik untuk dikatakan. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan dalam hidup, adalah mengetahui di pihak mana Anda berada, dan mengapa. Dengan kata lain, Anda mesti mempelajari hal-hal ini. Anda tidak hanya mesti mengenal musuhmu dan tidak menganggap remeh musuh Anda, tapi Anda harus tahu mengapa dia menjadi musuh Anda. Dan jika Anda diyakinkan bahwa dia adalah musuh Anda, maka Anda harus tahu di pihak mana Anda berada. Dan Anda mesti mengetahui, mengapa Anda ada di pihak itu. Dan sayangnya, tidak ada kondisi di mana Anda tidak perlu memutuskan di sisi mana Anda berada. Jika Anda tidak masuk ke satu pihak, jelas Anda masuk ke pihak lainnya. Memang Anda berada di tempat yang sulit. Anda mesti mengambil keputusan. Pat Sanan, wartawan peneliti yang menuliskan kata pendahuluan bagi buku Rulers of Evil, Tupper Saucy, menulis. Karena jaksa penuntutnya adalah seorang imam Jesuit yang dipekerjakan di Departemen Kehakiman, sebagai seorang asisten pengacara Amerika Serikat. Saucy mengabdikan tahun-tahun pelariannya, 10 tahun, guna mempelajari sejauh mana keterlibatan Jesuit dalam pemerintahan Amerika Serikat. Baik sekarang maupun sejarahnya. Kita mencantumkan slide ini sebagai rekap akan hal yang pernah kita katakan sebelumnya. Hanya untuk menyamakan persepsi kita lagi. Dan menaruh segala sesuatunya dalam perspektif. Benar. Pekerjaannya telah membukakan mata kita kepada bukti-bukti baru yang bernilai, dari lapisan mendasar sangat luas Katolik Roma kepada sejarah Amerika. Dan tidak ada orang yang mengetahui akan hal itu. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Jesuit memainkan peranan utama dan yang tidak dianggap dalam menggerakkan orang-orang New England yang berpuas diri. Untuk memberontak kepada negeri induk mereka, di tahun 1776. Jadi, di sini adanya pergerakan guna menciptakan suatu negeri yang baru, dengan kebebasan beragama sepenuhnya. Ketika tidak ada agama yang bisa dilarang, karena itu Jesuit bisa beroperasi tanpa ditindak. Mereka mendirikan keseluruhan sistem sekolah mereka di Amerika. Sekarang ini, presiden dididik di Universitas Fordham, dan di Universitas Jesuit seperti Universitas Georgetown. Semua hal ini yang sangat mengendalikan, dan bukan hanya itu. Mereka telah menyusup ke dalam peran yang tidak disadari orang, sama seperti ular masuk ke liangnya. Dan tidak menjadi soal di pihak mana dari pembagian pihak politik. Seperti yang dikatakan dengan jelas oleh para pendidik Jesuit bagi presiden. Dua partai politik yang ada, tidak mengubah kebijakan apapun. Meskipun mereka sedang memainkan persaingan utara melawan selatan. Mereka sesungguhnya duduk semeja, merencanakan semua hal-hal ini. Benar, bahkan Alkitab memberitahu kita akan hal ini. Ya. Nah, orang yang sama, Pat Sanan juga menuliskan. Satu-satunya orang di dunia yang nampaknya mempercayai teori konspirasi sejarah, adalah orang-orang yang telah mempelajarinya. Martin, itu adalah pujian. Karena jika Anda disebut konspirasi Alkitab, akan semakin lebih baik. Nah, dalam wawancara Tucker Carlson dengan Putin. Itu menjadi suatu wawancara yang sangat menarik, karena menimbulkan banyak gejolak. Dan satu hal yang menimbulkan gejolak adalah ketika Putin diizinkan untuk berbicara. Ya, dia jelas-jelas menyinggung bahwa Presiden Amerika Serikat tidak berdaya dalam membuat keputusan-keputusan.
Dan kekuasaan sesungguhnya ada di lengan intelijen Amerika Serikat, yakni CIA. CIA didirikan oleh lengan intelijen sangat berkuasa dari Gereja Katolik Roma, yang dijalankan oleh ksatria Malta dan Jesuit. Itu adalah sejarah yang umum. Mari kita menyimaknya. Dalam pertemuan di Kremlin dengan presiden pada masa itu, Bill Clinton, di sini, di ruang sebelah, saya bertanya kepadanya, Bill, apakah menurut Anda, jika Rusia meminta bergabung dengan NATO, apakah itu bisa terlaksana? Lalu dengan tiba-tiba dia berkata, ini menarik. Saya rasa bisa. Tetapi di malam hari, ketika kami berjumpa untuk makan malam, dia berkata, Anda tahu, saya telah berbicara dengan tim saya. Tidak, ini tidak mungkin. Anda bisa menanyainya. Saya pikir, jika dia menonton wawancara ini, dia akan mengkonfirmasinya. Saya kembali menyinggung bahwa mengenai Amerika Serikat tidak mesti mendukung separatisme atau terorisme di Kaukasus Utara. Tetapi mereka terus melakukannya begitu saja. Dan dukungan politik, informasi dan finansial, bahkan dukungan militer, datang dari Amerika Serikat dan sekutunya, untuk kelompok-kelompok teroris di Kaukasus. Saya pernah menanyakan topik ini kepada rekan saya, Presiden Amerika Serikat. Dia berkata, itu tidak mungkin. Apakah Anda punya bukti-bukti? Saya berkata, ya. Saya berkata kepada Direktur FSBI, tulisi surat ke CIA, apa yang menjadi hasil pembicaraan dengan Presiden. Dia menulis 1 kali, 2 kali, kemudian kami mendapat jawaban. Kami mendapat jawabannya dalam arsip. CIA menjawab, kami telah bekerja dengan kelompok oposisi di Rusia. Kami mempercayai ini hal yang benar untuk dilakukan, dan kami akan terus melakukannya. 2 kali, Anda menggambarkan Presiden Amerika Serikat membuat keputusan, yang kemudian dibatalkan di bawah pemimpin CIA. Jadi kedengarannya Anda sedang menggambarkan suatu sistem yang tidak berjalan, oleh orang-orang yang dipilih dalam cerita Anda. Itu benar. Lalu mereka merasa kalah. Jadi Martin, Putin mengatakan bahwa CIA adalah yang sesungguhnya mengendalikan. Jadi, dinas rahasia memiliki kuasa yang besar, benar? Ya. Mari kita kembali kepada buku, Kemenangan Akhir. Dan melihat hal yang dikatakannya. Firman Allah telah memberikan peringatan akan bahaya yang mengancam. Jika hal ini tidak diindahkan, maka dunia Protestan akan menyadari apa sesungguhnya yang menjadi tujuan Roma. Hanya ketika sudah terlalu terlambat untuk lepas dari perangkap. Martin, jika memang ada perangkap, maka Roma pastinya memiliki kuasa yang tidak mereka sadari, benar? Ya, karena itu tidak terlihat. Ya. Dia secara diam-diam semakin berkuasa. Doktrinnya memberikan pengaruh di ruang-ruang legislatif, di dalam gereja-gereja dan hati manusia. Dia sedang menumpuk strukturnya yang besar dan tinggi, di dalam relung-relung rahasia di mana penganiayaan yang dulu akan kembali diulangi. Secara diam-diam, tanpa diduga. Dia sedang memperkuat kekuatannya untuk mencapai cita-citanya. Dan ketika tiba waktunya, dia akan menghantam. Nah, ini pastinya di Amerika Serikat. Dia tidak sedang membangun struktur ini di negara lain. Memang dia membangun juga di tempat lain. Tetapi di sini, khususnya terjadi di Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa perwakilannya ada di bawah tanah, bersifat rahasia. Hal yang dikehendakinya adalah landasan yang menguntungkan, dan ini sudah diberikan kepadanya. Kita akan segera melihat dan merasakan apa tujuan dari unsur Roma. Barang siapa yang mempercayai dan menuruti firman Allah, akan mengundang celaan dan penganiayaan. Jadi, kita akan menghadapi konflik. Dan dengan jelas dikatakan, siapa yang menjadi musuh. Ini adalah Kepausan dan Roma. Ya. Di sini adanya matahari terbenam yang indah di Vatikan. Tetapi Vatikan tidak semata-mata memerintah dari Vatikan saja. Dia memerintah di bangsa yang dia pergunakan untuk mengendalikan. Juga bangsa-bangsa lainnya. Dan yang seperti dikatakan oleh salah satu jenderal Jesuit, tidak ada yang tahu bagaimana dilakukannya. Bahkan China dikendalikan oleh mereka. Mengapakah negara China membayar uang sangat banyak kepada Vatikan? Apakah untuk menyokong mereka, ataukah untuk membayar hutang? Membayar hutang. Bukankah Jesuit yang berkata, dari jendela ini,
aku memerintah. Ya. Dan hal menarik lainnya, ketika matahari terbenam, jika melihat sepintas, ini seperti gedung Kapitol. Ya, memang sangat mirip. Ini adalah patung binatang. Nah, di sini ada struktur Jesuit di Roma. Jadi, adanya lambang Jesuit, IHS di sana. Dan di sampingnya, ada lambang di sini, Chiesa dari Santo Ignatius de Loyola. Ini adalah gereja dari Ignatius dari Loyola. Dia adalah pendiri dari Ordo Jesuit. Ya, dia bersama-sama dengan Peter Faber dan Francis Xavier. Dan Francis Xavier adalah orang yang memperkenalkan inkuisisi di Goa. Karena merupakan tempat orang-orang Kristen Thomas yang menyucikan hari Sabat. Dan dia ingin melenyapkan hal itu. Dan Peter Faber adalah orang yang memperkenalkan falsafahnya. Dia menjadi pemikir. Nah, hal menarik, mereka tidak memiliki perasaan dalam menindas gereja-gereja lain. Karena adanya dua gambar di sana, atau patung. Dan jika diperbesar, Anda bisa melihat Ordo Jesuit yang berdiri dengan menginjak perempuan. Mereka sedang menindas paham Protestan, dan mereka tidak merasa malu. Mereka tidak merasa malu, malah secara terang-terangan memberitakannya. Mari kita lihat hal lainnya. Di samping gedung ini, Konsili Agung dari Markas Masonik Italia. Apakah itu kebetulan? Wah, pasti sebuah kebetulan bahwa itu akan berada tepat di sebelah daerah kekuasaan Jesuit. Nah, hal menarik, jika Anda membaca plakat yang adanya 3 titik di antara huruf-huruf. Dan 3 titik itu, merupakan tanda tangan Ordo Jesuit. Ketika Jesuit menandatangani, dia akan menaruh 3 titik di sana. Dan tentu saja, adanya elang berkepala 2 dengan tanda 33 derajat Mason di sana. Dan markas ini, tepat berada di samping kedudukan kekuasaan Jesuit. Ini pastinya kebetulan murni, Martin. Murni kebetulan. Jika Anda memasuki gereja-gereja Jesuit, dengan segera Anda melihat hal yang mereka gambarkan. Di sini adanya perempuan dengan cawan emas di tangannya. Itu adalah Roma. Dan dia adalah orang yang menunggangi binatang, menurut kitab Wahyu. Dan mereka bangga akan hal ini. Dan di sini adanya raja-raja dunia, dengan mahkota di atas kepala mereka. Ada di kakinya, menyembah dia. Heran dan mengikut binatang ini. Tapi siapa saja yang tidak selaras, menjadi jatuh dan dilenyapkan. Entah Anda ikut aku, atau menentang aku. Jika engkau tidak ikut, aku akan membunuhmu. Jadi, adanya raja-raja dunia yang melakukan perzinahan dengannya. Apakah itu yang mereka gambarkan? Ya. Kembali di sini, adanya penggambaran seorang perempuan dengan cawan emas di tangannya. Apakah ini maskulin atau feminin, tidak menjadi soal. Karena sangat androgenik, sangat androgenik. Dan adanya patung menarik lainnya, seorang perempuan dengan lambang petir di tangannya. Lambang petir merupakan lambang Zeus. Dan Zeus merupakan dewa utama yang menjadi lambang Lucifer, pembawa terang. Dan dengan petir ini, dia melenyapkan musuh-musuhnya. Dia menghantam mereka memakai petir. Juga menjadi dewa Thor, dewa guntur. Di sini adanya perempuan yang memakai salib, dan tidak ada kaitannya dengan paham kekristenan dalam kasus ini. Ini adalah memakai kekuasaan, dengan memakai hal yang disebut sebagai nama kekristenan. Tetapi kemungkinannya Dewi Mesir. Dan di sini, perempuan ini sedang melenyapkan 2 orang, Calvin dan Martin Luther. Jadi dengan kata lain, mereka melenyapkan reformasi Protestan. Dan mereka melakukannya dengan baik. Oh tentu saja, dan mereka tidak melenyapkannya, tapi mereka menggabungkan. Benar. Lalu adanya malaikat kecil,
yang sedang merobek-robek halaman-halaman dari buku ini. Itu adalah tulisan-tulisan Martin Luther. Apa yang menjadi tulisan terkenal Martin Luther? Alkitab yang dia terjemahkan. Mari kita robek-robek saja Martin. Mari dengarkan paham kritik yang lebih tinggi dan teori evolusi, dan biarkan Jesuit memperkenalkan teori dentuman besar. Teori dentuman besar itu akan meledak di muka mereka seperti dentuman besar nantinya. Mereka mesti mempertanggungjawabkan hal itu, dan pergi menuju kepada kebinasaan. Nah, saya pikir ini sangat jelas, hal yang mereka gambarkan dan katakan. Di sini ada sedikit kisah sejarah yang menarik. Ini adalah Museo Nazionale Castel San Angelo. Nah, dulunya dipakai sebagai markas tentara, lalu menjadi benteng, lalu menjadi penjara. Di mana tahanan politik tingkat tinggi, atau tahanan keagamaan dipenjarakan. Nah, adanya sejarah yang sangat menarik. Dan jika Anda melihatnya dari sudut berbeda, adanya gedung ini. Dan di latar belakangnya, ada Vatikan. Nah, banyak orang yang tidak mengetahui, adanya koneksi rahasia di antara dua tempat ini. Jadi, Anda bisa berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terlihat. Nah, jika Anda ada dalam penjara di tempat ini, Anda masih dapat berhubungan dengan hal apapun yang terjadi di Vatikan. Nah, di sini ada tahanan yang sangat terkenal, karena ketika kepausan menerima luka parahnya pada tahun 1798. Jesuit juga mengalami luka parah. Atau yang nampaknya mengalami luka parah. Mereka dilarang hampir di semua negara di Eropa, karena kegiatan mereka. Dan mereka tidak bisa beroperasi secara bebas, seperti yang mereka inginkan. Jadi, Anda tahu, jika Anda berada di dunia mata-mata dan situasi sedang memanas, mengapa tidak seolah-olah bunuh diri? Cara terbaik, langsung saja jauhkan cap antikristus dari Anda. Jadi Paus tidak bisa menjadi antikristus, karena sudah mati. Dan Jesuit tidak bisa menjadi masalah, karena sudah dilarang. Mereka sudah lenyap. Bahkan Paus sendiri membubarkan Jesuit. Dan Jenderal Jesuit, Ricci, dibawa dalam penahanan, dan nampaknya mati di tempat ini. Nah, mari kita membacanya. Ini berasal dari buku Rulers of Evil. Ini adalah Lorenzo Ricci, jenderal dari masyarakat Yesus di zaman yang sangat menarik dalam sejarah. Jika masyarakat Yesus bisa menaklukkan meskipun dipercayai sudah mati. Tidak bisakah jenderal pemimpinnya melakukan hal yang sama? Ketika Lorenzo Ricci mati dalam selnya di Castel San Angelo pada tanggal 24 November tahun 1775. Bagaimana jika kematiannya tidak lebih dari sekedar fisik dibandingkan dengan anggapan pembubaran tentaranya? Mistik yang lebih kecil daripada Ricci, yang secara rahasia memerintah kaum Rosicrucian. Yang dikenal mati dan bangkit di tepi upaya-upaya yang penting. Bukankah akan menguntungkan ketika dunia berpikir, dengan kematian Jenderal Ricci, Ordo Jesuit telah menghilang? Guna menghilangkan perhatian. Bagaimana jika terlihat mengalami luka parah, tetapi sebenarnya tidak terluka? Bagaimana ketika dihubungkan dengan masih ada? Ya, bagaimana jika tidak ada, tetapi masih memerintah? Karena perempuan itu masih menunggangi binatang. Dan bagaimana jika falsafahnya adalah falsafah revolusi Perancis? Itu adalah penghancuran kitab suci yang datang dari dalam jurang maut. Kita lanjut dengan kisahnya. Selama musim gugur tahun 1775, Kongres di Amerika Serikat memerintahkan sebuah komite dengan anggota Benjamin Franklin, Thomas Lynch, Benjamin Harrison dan George Washington, anggota-anggota Freemason.
untuk memikirkan dan merancang desain bagi bendera kolonial bersatu pertama. Dengan apa yang disebut dengan Komite Bendera, mengadakan perjalanan ke Cambridge, Massachusetts. Di sana, menurut satu-satunya kisah yang diceritakan oleh Robert Allen Campbell dalam bukunya, yang berjudul Our Flag, ditulis di tahun 1890. Komite itu secara misterius membagikan otoritasnya dengan seseorang yang sama sekali tidak dikenal. Orang tidak dikenal ini adalah seorang Eropa lanjut usia yang tidak menetap, yang dikenal sebagai Sang Profesor. Dia telah datang dari bagian yang tidak dikenal, di akhir musim panas. Tahanan dari Kastel San Angelo telah tidak terlihat umum selama 2 tahun waktu yang cukup untuk mengusahakan. Pemilihan Braci untuk kepausan, relaks, mengepak hal-hal penting. Mati sebagai kematian filsuf, dan mengambil perjalanan selama 3 bulan ke pelabuhan Boston. Wah, sangat menarik, Martin. Jika dia dilarang dan menjadi tahanan, dan keseluruhan organisasinya bubar. Mengapakah ketika, katakanlah ada yang menguburkan dia, diberikan kehormatan lengkap? Bukankah seharusnya dia dikuburkan dengan tercela? Ya, karena dia seorang bidat. Dia orang jahat. Mengapa diberikan kehormatan lengkap? Sangat janggal. Saya percaya mereka menguburkan setumpuk batu dalam peti mati. Simbol penghormatan permanen. Sejak kedatangannya, profesor itu telah menempati ruang tamu di sebuah rumah pribadi Cambridge. Di mana pemilik rumah adalah seorang murid yang bersungguh-sungguh dan pandai. Akan mengingatnya dalam catatan hariannya, dikutip dalam buku Campbell, sebagai anggota keluarga yang pendiam dan sangat menarik. Adanya sebuah kisah, biasanya diceritakan dalam kaitannya dengan profesor dan komite bendera. Melibatkan seorang tidak dikenal lainnya yang misterius. Seseorang yang secara tiba-tiba muncul di ruang legislatif dari Gedung Negara Tua di Philadelphia, di malam hari tanggal 4 Juli. Momen itu sangat menegangkan. Pernyataan kemerdekaan telah rampung, tetapi dokumen tersebut kekurangan tanda tangan. Beberapa orang tengah memikirkan mengenai resiko-resikonya. Ahli sejarah Masonik Manly P. Hall menuliskan, itu merupakan waktu yang menegangkan dan tidak sedikit orang yang hadir, takut kehilangan nyawa mereka karena kelancangan mereka. Ini adalah kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Jadi keberanian mereka adalah kemerdekaan. Untuk menyatakan kemerdekaan, di tengah-tengah perdebatan, suatu suara nyaring terdengar. Para pendebat berhenti dan memandang kepada orang asing ini. Siapa orang ini? Yang secara tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, dan memukau mereka dengan pidatonya. Mereka belum pernah melihatnya, tidak seorang pun tahu ketika dia masuk. Perawakan orang itu yang tinggi dan wajah yang pucat memenuhi mereka dengan kekaguman. Suaranya menggema dengan semangat kudus, orang asing itu menggerakkan jiwa mereka. Kata-kata penutupnya bergema di seluruh gedung, Allah telah memberi kebebasan bagi Amerika. Ketika orang asing itu kembali duduk dengan kelelahan, suatu semangat yang berapi-api meledak. Satu nama demi satu nama dicantumkan dalam dokumen, pernyataan kemerdekaan ditandatangani. Tetapi kemana orang yang telah memulai penyelesaian dari tugas abadi ini? Yang telah mengangkat pada saat itu, tirai dari mata yang hadir. Dan mengungkapkan setidak-tidaknya sebagian tujuan besar dari bangsa ini dibentuk. Orang itu telah menghilang, dan tidak pernah lagi terlihat atau identitasnya diketahui. Jadi, ini berasal dari Manly Palmer Hall, The Secret Teachings. Martin, apakah orang asing itu, jenderal, dan mengapakah kedudukan dari pemerintah Amerika ada di Maryland, dan Maryland adalah milik Jesuit? Jadi, tempat kedudukan pemerintah ada di tanah Jesuit. Adalah menarik, jika kita melihat negara kita sendiri, Afrika Selatan. Adanya perdebatan tempo hari, mengapa parlemen membiarkan markas Masonik ada di wilayahnya. Dan kemudian dinyatakan dengan menarik, maaf, yang terjadi sebaliknya. Justru parlemen ada di wilayah markas Masonik. Siapa yang mengendalikan pemerintah? Kaum Jesuit melalui masyarakat rahasia. Jadi, siapakah masyarakat rahasia ini? Ini adalah jenderal, pada masa Benediktus memerintah. Ini adalah Festo. Dan di sini adalah para petinggi ksatria Malta. Jika mereka menjadi jenderal, mereka juga berasal dari garis keturunan raja.
selalu dari garis keturunan raja. Jadi mereka disebut yang mulia. Dan mereka sama sekali mengabdi kepada paus. Nah, tentu saja kaum Jesuit mengendalikan ksatria Malta. Ya, Tetapi tidak ada orang yang benar-benar mengetahuinya, karena ini merupakan tatanan militer tertua yang ada dalam Gereja Katolik Roma. Jadi, mari kita tegaskan topik ini. Ini sebuah artikel dari Vatikan News, tahun 2023. Paus kepada Ordo Malta, laksanakan misi kalian sementara tetap setia kepada Kristus. Ketika Anda melihat Kristus, gantikan dengan Gereja Katolik. itulah yang mereka maksudkan. Jadi di sini, Paus mengunjungi Malta. Paus Francis memberi pidato kepada Ordo Mulia Malta, dalam penutupan pertemuan umum mereka. Dan yang mendorong mereka agar terus lanjut dengan misi setelah pemilihan pejabat tinggi baru. Sementara tetap setia kepada pengganti Kristus, yakni Gereja Katolik Roma. Benar. Nah, dia secara total mengorganisir kembali tatanan. Sangat menarik. Mari kita terus membacanya. Paus memberi perintah kepada Ordo Malta, teruskan dengan misi kalian, sementara tetap setia kepada Kristus. Dia berbicara kepada mereka mengenai kedaulatan. Mulai dengan istilah, berdaulat, Paus Francis mencatat bahwa ini adalah suatu kedaulatan yang sangat khusus. Yang sudah berjalan selama berabad-abad, lebih dari 1000 tahun, kenyataannya. Dan yang dikonfirmasi oleh kehendak para paus. Ini mengizinkan Anda untuk membuat kemurahan hati dan menuntut tanda-tanda solidaritas. Membuat diri Anda dekat kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, di bawah perlindungan legal diplomatik internasional. Jadi, Anda tidak bisa disentuh. Anda tidak bisa disentuh. Dan mereka mesti patuh kepada paus. Secara total mengabdi kepada paus. Nah, paus ini tentunya Jesuit. Kemudian dia merujuk kepada status militer mereka. Jadi, mereka diberi hak untuk berperang. Berperang kepada siapa, Martin? Keturunan dari perempuan itu. Dan kepada paham Protestan. Karena dia menganiaya perempuan. Dari situlah awalnya. Jadi, Paus Francis terus lanjut berbicara mengenai kata militer. Bagi pembelaan para peziarah dan tempat-tempat suci, demikian juga paham kekristenan, kepausan. Ordo kalian telah menuliskan halaman-halaman kemuliaan. Hari ini, perbuatan-perbuatan itu membuka jalan bagi dialog antar keagamaan. Lagi pula, iman di dalam Kristus dan keikut-sertaan Anda, menyerahkan Anda bagi kesaksian Injil. Dan berperang terhadap segala sesuatu yang menentangnya. Jika kita bisa memfrase ulang kalimat itu, sesungguhnya, kita telah mengalahkan kaum Protestan. Ya, kita telah menghancurkan mereka. Dan sekarang kita bergerak kepada iman antar keagamaan. Kita akan mendirikan suatu struktur yang baru. Dan Anda mesti berperang kepada pihak-pihak yang menentang, karena Anda patuh kepada paus dan kepada gereja. Kita memberinya nama kode Kristus. itulah hal yang dikatakannya. Nah, di sini ada artikel lainnya dari CNE, yang adalah Catholic News Agency. Bagaimana cara Paus Francis mengubah Ordo Malta? Paus sedikit mengubahnya. Kapan? Tanggal 6 September tahun 2022. Wah, ini masih baru, benar? Ya, Pastinya mereka tiba di suatu agenda tertentu. mungkin bergerak ke arah luka parah yang menjadi sembuh. Takhta suci dan paus bersifat menembus. Menurut artikel 6 dan 14, paus adalah pengatur bersama. Semua anggota dari Ordo Malta secara langsung di bawah perintahnya. Ini sangat jelas. Jadi, kepada siapa mereka patuh? Kepada Jesuit. Karena, kepada siapa paus patuh? Kepada Jesuit. Kepada paus hitam. Dan dia sendiri seorang Jesuit. Jadi, di bawah undang-undang lama, para anggota Ordo menikmati otonomi yang tertentu. Nah, jika itu berlaku dulu. Sekarang tidak lagi, sekarang mereka harus beralih. Nah, Ordo ini memiliki budget raksasa, miliaran dolar. Dan tentunya memiliki para imam dan pelayan keagamaan di dalamnya. Tetapi juga memiliki lengan sekuler yang sangat besar. Tepat sekali. Dan mereka semua bersumpah setia patuh kepada paus. Ya,
Presiden juga. Nah, jika Anda menjadi anggota Ordo Malta, maka Anda di bawah perintah Paus. Kita telah menunjukkan banyak slide di waktu yang lalu, presiden-presiden di dunia, termasuk Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Semua dari para pengikutnya yang selanjutnya, Thabo Mbeki, dan yang lain-lainnya, mereka semua terlibat ke dalam masyarakat rahasia. Menurut Anda bagaimana dengan Joe Biden? Saya membaca dalam majalah Jesuit Amerika, bahwa Joe Biden merupakan anggota Ksatria Malta juga. Jika dia anggota Ksatria Malta, apakah dia memainkan peran? Apakah memainkannya dengan baik? Bukankah dia memainkan peran Raja Selatan? Dia memainkan peran Raja Selatan, dan jika Anda melihat presiden lainnya, masyarakat Skull and Bones hampir dalam keadaan yang sama. Mereka semua ada dalam keadaan yang sama. Jadi, Anda mesti melakukan hal yang diperintahkan. Kita berada dalam zaman baru, bergerak ke tahapan di mana luka parah itu akan sembuh. Ini situs Times of Malta dengan judul berita, Tuan Besar Baru Ordo Malta, diambil sumpah. Ini tanggal 4 Mei tahun 2023. Jadi, Ordo telah disesuaikan dengan keperluan yang ada sekarang. Tepat sekali. Ingat beberapa tahun lalu, Paus Francis mengatur ulang semua kardinal, dan menaruh Jesuit di mana-mana. Benar. Nah, di sini adanya Fra John Dunlap, seorang Kanada, berumur 66 tahun. Dia seorang pengacara. Dia telah dipilih menjadi pangeran, ingat dia anggota kerajaan. Dan menjadi tuan besar ke-81 dari Ordo Militer Malta yang berdaulat. Dia menjadi ksatria pertama yang berprofesi dari Amerika, yang dipilih sebagai pemimpin Ordo. Pastinya ada hal penting yang diharapkan akan terjadi. Bersiap-siap untuk luka parah menjadi sembuh. Dan dia orang Kanada. Nah, orang Kanada telah bermain sangat bagus dalam menjalankan falsafah Raja Selatan. Dan Trudeau telah menjadi alatnya. Dan semua orang menjadi muak kepadanya, dan falsafah Raja Utara mengatakan, wah, ini tidak bisa terus lanjut. Jadi, kita memerlukan orang di lapangan. Ini seperti Raja Selatan mendorong Raja Utara yang bersiap untuk datang. Dia bersiap-siap dengan strategi militernya. Nah, pekerjaan indah apakah di masa lalu, yang dia rujuk? Itu adalah CIA. Siapa yang membentuk CIA? Seorang ksatria Malta Katolik, William Wild Bill Donovan. Dia dianggap sebagai bapak CIA. Dia juga pernah menjadi pemimpin OSS, sebelum dipakai dalam membentuk CIA. Dan CIA dijalankan oleh para ksatria Malta dan masyarakat rahasia lainnya. Ini dikaitkan dengan Freemasonry dan masyarakat rahasia, termasuk ksatria Columbus, dan semuanya. Bagaimana dengan FBI? Siapa yang membentuknya? Dia adalah seorang Katolik Roma yang berkuasa dan yang juga anggota dari ksatria Malta. Dan menjadi wali, pengawas, dari Universitas Katolik Amerika, Charles Joseph Bonaparte. Saya bertanya-tanya, apakah nama-nama itu sama secara kebetulan? Saya pikir tidak. Jadi CIA dan FBI dijalankan oleh para ksatria Malta hingga sekarang. Mahkamah Agung telah dipenuhi oleh hakim-hakim beragama Katolik. Mereka sepenuhnya memegang kendali. Strukturnya telah disiapkan. Dia siap menyerang. Tepat sekali. Dan dia akan memakai perwakilannya. Ya. Dan siapa perwakilannya? Negara Amerika Serikat. Amerika Serikat. Nah, mari bertanya. Apakah binatang yang seperti anak domba itu menjadi perwakilan dari Jesuit? Nampaknya demikian. Ada seorang raja berkuasa, ini kepala ke-6, karena 5 raja sudah jatuh. Para bapak pendiri bangsa Amerika adalah para anggota Freemason, yang sangat dipengaruhi oleh pengajaran Jesuit dari Revolusi Perancis. Pemisahan gereja dan negara lambat laun bergerak menuju bentuk pemerintahan yang sekuler, sosial dan humanistik, yang diwakili oleh falsafah Raja Selatan. Apakah itu yang dibangun Napoleon? Tentu saja. Apakah itu yang mereka transfer ke Amerika Serikat? Ya. Apakah hal itu dituliskan ke dalam konstitusi dengan cara sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang melihatnya? Benar, dan mereka berpikir ini adalah Kristen, tetapi yang sesungguhnya paham sekulerisme. Apakah ditulis sedemikian rupa, sehingga sekarang bisa ditafsirkan ulang? Ya. Bukankah juru bicara DPR mengatakan konstitusi mesti ditafsirkan ulang?
Ya, dia mengatakan bahwa tidak ada pernyataan bahwa gereja dan negara mesti terpisahkan. Baiklah. Jadi, penentangan kepada falsafah Raja Selatan ini adalah falsafah Raja Utara yang dipakai kepausan selama abad pertengahan, dan mengupayakan untuk menerapkannya kembali dengan segera, karena luka parah itu mesti sembuh. Benar. Ketika binatang seperti anak domba ini mulai berbicara seperti naga, dan falsafah Raja Selatan dihancurkan, maka patung kepada binatang akan terbentuk sebagai kepala yang ketujuh. Benar demikian? Ya. Dan hal ini akan memimpin kepada kebangkitan Paus sebagai kepala ke-8, yang sesungguhnya kepala ke-7. Karena satu dan sama, yang memerintah atas semuanya. Dan kepala yang ke-7 adalah perwakilan, yang masih diperintah oleh perempuan. Ya. Jadi, 5 raja telah jatuh: Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Babel ditaklukkan secara militer oleh Media Persia, yang kemudian ditaklukkan secara militer oleh Yunani, yang kemudian ditaklukkan secara militer oleh Roma. Dan setelah itu, tidak ada lagi penaklukan, hanya perubahan dalam fase. Benar. Jadi, Roma kekafiran berubah bentuk menjadi Roma kepausan. Satu raja masih berkuasa. Roma yang jatuh memerintah melalui binatang yang seperti anak domba, melalui masyarakat rahasia. Yang belum datang, yaitu binatang yang seperti anak domba, berbicara seperti naga. Untunglah Alkitab berkata, hanya dalam waktu singkat. Karena ini menjadi akhir topik permasalahan. Dan kembali menjadi pergerakan. Apakah Allah adil ketika dia berkata, aku mengizinkan hanya dalam waktu singkat? Ya. Mengapa? Karena reformasi sangat menjelaskan siapa yang menjadi musuh, reformasi telah mendefinisikan mengapa doktrin Roma salah. Tetapi semua itu telah disapu dan ditaruh di bawah karpet. Falsafah kekafiran telah diterima. Cap antikristus telah menghilang dari kepausan. Paham kekristenan tanpa pengecualian. Allah akan melihat, apakah Anda akan menghancurkan kekristenan sejati? Apakah Anda akan menghancurkan orang-orang yang mengasihi Allah dan menuruti hukum-hukum Allah? Aku akan menunjukkannya kepada dunia, engkau akan tepat melakukan hal itu. Aku hanya mengizinkan engkau bertindak secara singkat, tetapi tidak akan membiarkannya untuk waktu lama. Aku tak akan mengizinkan lagi hal yang terjadi di abad pertengahan. Lalu adanya kepala yang ke-8. Ini adalah kepausan yang kembali bangkit. Sesungguhnya ini adalah raja ke-7, karena sama saja. Yang lainnya hanya perwakilan saja. Ya, masih memerintah. Perempuan itu juga memiliki kepala. Demikian juga binatang itu memiliki kepala ke-8. Sistem ini akan menuju kepada kebinasaan, dan akan dimusnahkan. Itu akan muncul, tetapi yang kemudian akan dimusnahkan. Mari kita menelitinya. Jadi angka 8 menyatakan suatu permulaan yang baru. Penyunatan dilakukan di hari ke-8. Perjanjian baru mengkaitkan upacara sunat dengan baptisan, itu menjadi awal yang baru. Suatu kehidupan yang baru. Dalam Keluaran 22 ayat 29-30 dikatakan, anak sulung mesti diserahkan kepada Allah, di hari yang ke-8. Mika 5 ayat 4 mengatakan, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, ini menjadi perlambangan ketika Babel masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak istana kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Jadi mengapa ada bilangan 7 dan 8? Karena dua bilangan itu merupakan bilangan Kristus. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Ada ayat lainnya, Pengkhotbah 11 ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Angka 8 ini merupakan lambang kelengkapan. Ada contoh lainnya, 1 Samuel 17 ayat 12, Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki, dan Samuel pergi guna mengurapi mereka, dan setelah berkumpul 7 anak lelaki itu, dan Samuel berkata, mana yang satunya lagi, yang paling muda, oh, dia ada di ladang. Pergi dan jemput dia adalah anak ke-8. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Dalam 1 Tawari 2 ayat 13, Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga. Netanel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Nah, apakah Daud anak ke-8 atau ke-7? Jadi, angka 7 dan angka 8 bersama-sama menunjukkan kesempurnaan yang cukup. Dengan kata lain, melambangkan kebangkitan yang menuju kepada kesempurnaan, lengkap.
Jika Anda mati dalam Kristus, maka Anda juga akan dibangkitkan di dalam Kristus. Dan seperti yang Anda sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, hari ke-7 adalah hari beristirahat, dan hari ke-8 adalah hari kebangkitan, suatu awal yang baru. Benar. Jadi, mari kita lanjut studi kita dari Wahyu pasal 17. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Yang belum mulai memerintah, tidak ada mahkota di kepala mereka. Mereka adalah kekuasaan sekuler. Tetapi perempuan itu masih mengendalikan mereka, tanpa mereka menyadarinya, melalui masyarakat rahasia. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Jadi untuk waktu singkat, mereka akan kembali menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Dan itu berarti binatang itu mesti bangkit kembali dan akan kembali memerintah. Itu akan sebelum cawan malapetaka dicurahkan. Tepat sebelum cawan malapetaka dicurahkan. Wahyu 17 ayat 13. Mereka saya sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Sekarang ini belum tiba, tapi akan tiba. Kita telah menunjukkannya ketika pembahasan mengenai patung binatang. Mereka akan berperang melawan anak domba. Bagaimana caranya? Dengan memerangi umatnya dan memerangi kebenaran. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi bangsa-bangsa di dunia, diatur oleh masyarakat rahasia. Dan semua masyarakat rahasia ini, tunduk kepada Roma. Apakah kita menyukainya atau tidak, itu adalah kenyataannya. Hal yang kita lihat sekarang, adalah kekuasaan perwakilan. Ini nampaknya mengalami luka parah. Dan pertama-tama mesti menghancurkan pertahanan terakhir paham Protestan, sebelum dia meraih kembali kekuasaannya. Dan dia melakukannya dengan penyusupan dan bercampur baur. Apakah Anda membicarakan Robert Schuller, bahkan Billy Graham, mereka semuanya adalah para mason. Mereka semuanya adalah bagian dari sistemnya. Itu sungguh suatu keadaan yang menyedihkan. Tetapi untungnya, bagi kitab suci, dan malangnya untuk kekuasaan-kekuasaan ini, masih adanya umat yang sisa, yang menolak mengakuinya. Itu sungguh membuatnya kesal. Itulah sebabnya dia menginginkan kekuasaan ini, agar bisa melenyapkan umat yang sisa. Mari kita lihat. Mari kita tegaskan lagi mengenai kaitan-kaitan ini, yang kita bicarakan. Penipuan merajalela melalui semua kaitan rahasia ini. Dan tidak seorang pun bisa terkait kepada mereka, dan menjadi orang-orang bebas di hadapan Allah dan sorga. Sifat alami moral menyeret mereka, seperti yang diumumkan Allah, sebagai ketidakadilan. Yang bertentangan kepada kehendak Allah dan hukum-hukumnya. Jika ada yang mengaku mengasihi Allah, bisa saja ditempatkan dalam hubungan ini, sebagai orang terhormat. Tetapi dalam mata Allah, dia sedang menodai kehormatannya sebagai seorang Kristen. Dan yang terpisahkan makin lama makin jauh dari prinsip kesalehan dan kekudusan yang sejati. Orang itu sedang menyelewengkan kuasanya, yang telah dibeli dengan darah Kristus. Dia sedang menjual jiwanya untuk kesia-siaan. Apakah itu hal serius? Ini sangat serius, meskipun Anda nampak di mata orang-orang, sedang melakukan pekerjaan Allah. Dengan berhubungan kepada masyarakat rahasia, tidak ada berkat Allah di sini. Jika Anda memasuki kuil masonik, adanya mezbah dengan Quran, Vita, dan Alkitab dan tanah. Semuanya ada di atas meja. Itu adalah penyesatan kekafiran. Ya, bukankah ini sesuai dengan apa yang telah kita baca, hal yang dilakukan Napoleon, dengan membawa semua agama dalam level yang sama? Apakah kebenaran dan kesalahan bisa saling berdampingan? Tidak, sama sekali tidak bisa. Dalam manuskrip 2, kita membaca, manusia telah berkonfederasi guna menentang Tuhan pemilik sorga. Konfederasi ini akan terus lanjut, hingga Kristus meninggalkan tempat pengantarannya di hadapan tutup pendamaian, dan mengenakan jubah pembalasan. Kita sedang hidup di masa ini, Martin. Sudah sangat dekat kepada penutupan. Agen-agen setan ada di kota mana? Di setiap kota. Setiap kota.
sangat sibuk mengorganisir ke dalam pihak-pihak yang menentang kepada hukum Allah. Orang-orang yang mengaku kudus, dan kelompok tidak percaya yang bersumpah, membela pihak-pihak ini. Bukan waktunya bagi umat-umat Allah menjadi lemah. Kita tidak bisa lalai sedikit pun. Keluarlah dari pergerakan oikumene. Keluarlah, Anda tidak bisa berkompromi dengan musuh ini. Khususnya dalam tahapan sejarah sekarang ini. Jadi, bagaimana ini akan terlaksana? Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Martin, mereka dulunya Saya sekata. Ya, mereka menyerahkan kekuasaannya kepada binatang itu, dan mengikutinya. Mereka mengikutinya dan menyerahkan kekuasaannya. Dan sekarang secara tiba-tiba, mereka membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Nah, ini sangat menarik, karena hukuman bagi seorang pelacur adalah dengan dirajam. Kecuali jika anak perempuan seorang imam, maka dia mesti dibakar. Nah, pelacur ini akan dibakar. Jadi, pastinya dia mengenakan kekuasaan imam, benar? Ini adalah tampuk kekuasaan Katolik Roma. Dan raja-raja dunia akan membenci pelacur itu. Apa yang membuat mereka berubah pikiran, Martin? Mereka melihat bahwa mereka telah kalah. Keseluruhan Wahyu 17, siapakah yang menceritakan kisahnya? Bukankah malaikat dengan cawan di tangannya? Yang siap mencurahkan malapetaka. Dan di sini mereka berpikir, bahwa mereka sedang mengerjakan perintah kesalehan. Dan secara tiba-tiba, mereka dihantam oleh malapetaka. 1 malapetaka, 2 malapetaka, 3 malapetaka, 4 malapetaka, 5 malapetaka, 6 malapetaka. Kemudian mereka menyadari, wah, kita kalah, kita telah disesatkan. Lalu amarah dan rasa kebencian mereka muncul. Dan mereka membenci pelacur itu. Dan di setiap bangsa, mereka akan menyerangnya. Bukankah pelacur itu sebuah gereja universal? Ya. Mereka akan membakarnya dengan api, dan menghancurkan gereja-gerejanya. Mereka akan melucutinya. Mereka akan mengoyak-ngoyakannya dengan tangan kosong jika bisa. Karena mereka hilang secara kekal. Tetapi sudah terlambat. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Dengan Saya sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Mereka akan memberikan kekuasaan kepada pelacur itu. Ini sebelum mereka membinasakannya. Sampai segala firman Allah telah digenapi. Siapakah perempuan ini? Dan perempuan yang telah kau lihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Dia disebut Babel, tetapi dia duduk di atas binatang Roma. Ini sungguh kisah yang menyedihkan, Martin. Ini adalah kisah paling serius, dan sungguh mengherankan Anda bisa melihat pergerakan ini sedang digenapi. Ya, Martin, Alkitab berkata, apa yang ada sekarang, sudah ada sebelumnya. Telah selalu ada dalam perlambangan, sedangkan sekarang kita hidup dalam penggenapannya. Jika kita melihat Yesaya 47 ayat 1, kembali diperingatkan mengenai Babel sesungguhnya. Ini merupakan perlambangan kepada hal yang terjadi dalam Babel spiritual. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Tidak ada mahkota. Mahkotanya akan diambil. Duduklah di tanah dengan tidak bertakhta, hai putri Kasdim. Siapa yang menjadi orang Kasdim modern, kaum Jesuit? Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan lemah gemulai. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong, yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala manteramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Dia akan dibinasakan sepenuhnya dan secara total. Ini yang akan terjadi kepada sistem ini. Sesungguhnya, mereka sebagai jerami yang dibakar api. Api akan membakarnya. Bukankah itu yang terjadi kepadanya, dibakar dengan api? Ya. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api.
Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, bahkan para pedagangmu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Melalui masyarakat rahasianya. Melalui apa yang disebut sebagai filantropik multimiliarder. Dia mengendalikan ekonomi secara keseluruhan. Dia menguasai Bank Dunia, sistem perbankan, kelompok Rothschild, Bank of America, dia menjadi pihak yang mengambil keputusan. Militernya. Dalam Wahyu 18 ayat 7 dikatakan juga hal yang sama. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Dia sangat membual. Sangat membual. Lihat patung-patung tadi. Ya. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Bukankah itu malapetakannya? Ya. Dan ia akan dibakar dengan api. Kisah yang sama. Karena Tuhan Allah, yang menghakimi dia, adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan dibiarkan tetap hidup secara singkat, dan akan dibinasakan oleh terang dahsyat kedatangan Kristus. Bukankah dalam Mazmur 110 ayat 5-6 dikatakan, Kristus akan menghancurkan raja-raja ketika dia datang. Dan memenuhi tempat dengan mayat-mayat. Martin, akan ada penghakiman menakutkan yang akan tiba. Anda masih bisa memutuskan, sekarang Anda masih memiliki pilihan. Masih ada pilihan. Mari kita simpulkan. Ketika gereja-gereja utama di Amerika Serikat bersatu dalam doktrin yang mereka pegang bersama-sama, akan mempengaruhi negara guna memaksakan dekrit mereka dan menyokong lembaga mereka. Maka Protestan Amerika akan membentuk patung, keserupaan, kepada tampuk kekuasaan Roma. Dan pengenaan hukuman sipil kepada para pembangkang, akan menjadi akibat yang tak terhindarkan. Itulah hal yang akan terjadi. Dan hal ini bisa dilakukan oleh Partai Republik atau Partai Demokrat. Benar. Bagi saya secara logika, pihak Republik lebih masuk akal, tetapi sejarah akan digenapi dan nubuatan akan digenapi, dengan mereka atau tanpa mereka. Hal yang pasti terjadi, mereka harus melakukan perintah Roma. Jadi pihak manapun itu, tidak menjadi soal. Benar. Di sini ada kutipan lain dari Testimonies Jilid 5. Ketika bangsa kita akan meninggalkan prinsip pemerintahannya, dengan menerapkan hukum hari Minggu. Paham Protestan dalam hal ini, telah berjabat tangan dengan kepausan. Ini akan berarti menghidupkan kembali penindasan. Yang sudah lama sekali menantikan kesempatannya, untuk kembali muncul sebagai tindakan sewenang-wenang. Jadi akan ada yang terjadi. Pernyataan lainnya, dari buku Kemenangan Akhir. Ketika gereja mulai menjadi bobrok, dengan meninggalkan kesederhanaan Injil, dan mulai menerima ritual dan adat kebiasaan kekafiran. Gereja kehilangan roh dan kuasa Allah. Dan agar mengendalikan hati nurani orang-orang, maka gereja mencari dukungan dari kekuasaan sekuler. Hasilnya adalah kepausan. Suatu gereja yang mengendalikan kekuasaan negara, dan yang memakainya guna mencapai cita-citanya. Khususnya dalam menghukum kaum bidat. Agar negara Amerika Serikat, bisa membentuk patung, keserupaan, binatang. Kekuasaan keagamaan mesti sangat mengendalikan pemerintahan sipil, sehingga otoritas negara akan dipakai oleh gereja dalam mencapai tujuannya. Apakah itu jelas? Sangat jelas, dan saat saya membaca ini, saya mendapatkan gambaran dalam 2 episode yang sebelumnya, ini memang sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Ini artikel dari Review and Herald, banyak orang akan menyatakan bahwa tidaklah mungkin kepausan akan bangkit kembali. Jika kepausan akan kembali mendapatkan kekuasaannya yang hilang, adalah karena paham Protestan memberikan tangan kanan persahabatan mereka. Jadi, sesungguhnya binatang yang keluar dari dalam bumi, bertanggung jawab atas kebangkitan binatang pertama. Tapi binatang pertama, sesungguhnya mengendalikan politik dari binatang yang keluar dari dalam bumi. Karena perempuan yang menunggangi binatang. Benar, ini adalah perwakilan yang sempurna. Ini akan dijadikan undang-undang oleh orang-orang yang mengabdi pada waktu.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya mengikut mayoritas. Api penganiayaan akan kembali dinyalakan bagi orang-orang yang tidak mau mengorbankan hati nurani dan kebenaran bagi kesalahan-kesalahan kepausan. Sekali saja pikiran dari dunia Kristen dijauhkan dari Allah dan hukumnya tidak dihormati, demikian juga hari kudusnya diinjak-injak. Dan mereka akan siap mengambil langkah apapun, di mana setan yang menjadi pemimpinnya. Jadi Martin, kita telah menunjukkan dalam beberapa pembahasan yang sebelumnya. Trump menjanjikan kebangkitan kembali kekuasaan Kristen dalam pidatonya kepada para penyiar keagamaan nasional. Jika saya terpilih, kalian akan memakai kekuasaan itu dalam level yang kalian belum pernah memakainya sebelumnya. Apakah itu menjadi gereja yang mendikte negara? Ya, Trump memberitahu kumpulan tahunan dari para penyiar keagamaan nasional di Pusat Konvensi dan Resort Gaylord Opryland di Nashville. Dia memberitahu para penyiar keagamaan salah satu dari tindakan pertamanya dalam term kedua Trump adalah membentuk gugus tugas untuk mencabut bias anti-Kristen. Membasmi. Apakah itu berbicara seperti naga? Ya, dengan sempurna. Saya akan menjadi pembawa damai. Nah, ini pemelintirannya. Dan saya akan menjadi presiden satu-satunya yang berkata, dan ini saya lakukan dengan penuh keyakinan, saya akan mencegah perang dunia ini. Tetapi dalam kenyataan sesungguhnya, Trump berkata bahwa dia akan membalikkan krisis perbatasan. Dan melenyapkan para pembunuh yang membunuh perempuan-perempuan muda di Amerika Serikat. Dia akan menyambung kembali ekonomi, sehingga inflasi bisa dibalikkan. Dia akan mencegah perang dunia ini. Dan dia akan menegakkan kembali gereja. Melalui perundang-undangan. Dia berkata, kita mesti membawa kembali agama kita. Kita mesti membawa kembali paham kekristenan. Itu menciptakan patung, keserupaan, kepada binatang. Meskipun dia memimpin Amerika Serikat. Ini akan terjadi dimanapun. Apakah dunia siap untuk menerima hal ini? Sangat menarik jika kita memperhatikan pernyataan Trump dan melihat buku Roh Nubuat, bagaimana hal ini sedang digenapi. Sedang digenapi. Dan tentunya tahun 2025, dengan proyek nasionalisme. Dan berapa banyak organisasi sayap kanan telah menandatangani proyek tahun 2025 ini, dan bagaimana mereka akan melaksanakannya. Di bawah judul, gambar besar, manifesto ini menegaskan proyek Kristen nasionalis melibatkan pengakuan nasional kepada sifat utama dari ortodoks Kristen. Itu memaksakan dogma. Sama seperti yang Roma lakukan di zaman abad pertengahan. Penganiayaan akan dihidupkan kembali. Sebagai konsensus Kristen di bawah Yesus Kristus, Tuan Agung dan Raja Penciptaan. Tidak, melainkan di bawah kepausan. Ya, dan kita lupa bahwa orang-orang Kristen dianiaya di bawah aturan Kristen kepausan. Dan pembentukan kesamaan umum dari 10 hukum, sebagai hukum mendasar bangsa. Tidak, 10 hukum kepausan, yang artinya hukum hari Minggu, dan bukannya Sabat hari ke-7. Semuanya ada di sana. Ini bukan membodoh-bodohi. Ini sangat serius. Nah, bagaimana dengan dunia pada umumnya? Ini ada artikel dan masih sangat baru. Orban dari Hongaria bersumpah melonjak ke pihak kanan di Amerika Serikat dan Eropa. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban telah memberitahu kerumunan orang-orang yang bersorak-sorak bahwa kebijakan konservatif nasional pemerintahnya akan menang dalam tahun ini, di Eropa dan di luar negeri. Kita baru mulai di tahun ini saja. Tetapi di akhir tahun, kita akan menjadi mayoritas di dunia. Ini dikatakannya di Budapest. Dia merasa yakin bahwa Donald Trump akan menang dalam pemilu Presiden Amerika Serikat di bulan November. Dan partai sayap kanan akan memenangkan pemilu Parlemen Eropa di bulan Juni. Bung! Apakah dunia siap untuk hal ini? Tentu saja, dan Putin adalah teman dari orang ini. Ya. Putin adalah teman dari orang ini. Ini dia Martin. Panggung telah disiapkan, maka kemana ini akan menuju? Ketika perlindungan hukum manusia, ditarik dari orang-orang yang menghormati hukum Allah, akan terjadi di berbagai negara. Bukankah kita baru melihatnya? Di seluruh dunia. Suatu pergerakan simultan, apakah kita melihatnya? Ya. Untuk kebinasaan mereka. Ini menarik. Pada waktu yang telah ditetapkan,
dan dekret semakin mendekat, orang-orang akan berkomplot guna membinasakan sekte yang dibenci. Akan ditetapkan untuk menghantam dalam satu malam, hantaman mematikan yang akan membungkam selamanya, suara-suara penentangan dan tempelakan. Itu kedengarannya seperti malam pembantaian Bartolomeus di Paris. Sama seperti di Prancis, ketika pada suatu malam, mereka berkata, kita akan menghancurkan kaum Protestan. Dan apa yang dilakukan Roma, mereka membunyikan lonceng-lonceng dan sangat bersukacita, karena kaum Protestan telah dibunuh dan dibantai. Jadi itu adalah orang-orang Kristen yang membunuh orang-orang Kristen. Dan siapa yang menjadi musuh? Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Inilah orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka berakar, seperti yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya. Firman-Mu itu bagai pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, melainkan dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Martin, umat yang sisa menuruti hukum-hukum Allah dan menolak untuk menuruti perintah Paus. Ya. Dan mereka yang akan menjadi musuh. Dan ini akan menjadi upaya setan terakhir kali, guna melenyapkan penentangan kepada hukum-Nya. Dan Allah akan mengizinkannya sesaat saja. Hanya dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu singkat, guna menunjukkan bahwa pemberontakan itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi jangan berpikir itu bukan waktu yang kejam. Itu akan menjadi peperangan sengit, dan kita segera menghadapinya. Wahyu 17 hampir tiba kepada puncaknya. Dan saya meyakini, itu bisa terjadi dalam tempo bulanan. Mungkin dalam tempo 1 tahun. Hal menarik, ketika Donald Trump berkata, itu akan diputuskan pada tanggal 5 November. Nah, bukankah tanggal 5 November merupakan hari Guy Fawkes? Ya. Apa yang terjadi kepada Guy Fawkes, Martin? Mereka mencoba meledakkan gedung parlemen, guna melenyapkan Alkitab King James. Untuk melenyapkan Alkitab dan pemerintahan Protestan. Dan apakah mereka akan meledakkan parlemen dalam bentuk penggenapan pada tanggal 5 November? Dan kembali menerapkan keunggulan kepausan dan kembali membangkitkan Raja ke-8. Saya pikir itu akan sangat menarik. Saya pikir kita akan segera menghadapinya. Mari kita berdoa agar Tuhan melindungi kita. Amin. Mari bawakan seruan nyaring. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Sungguh kisah luar biasa yang digambarkan di dalam Alkitab. Dan kami membacanya dari halaman-halaman sejarah, dan melihat puncaknya. Dan kelompok besar orang-orang, berada dalam lembah, mengambil keputusan. Siapa yang akan menjangkau mereka? Siapa yang akan memberitahu mereka? Siapa yang akan memperingatkan mereka? Jika seruan nyaring tidak dikumandangkan, umat manusia tidak akan mengetahui, dan berlari menuju ke tepi jurang. Tolonglah kami untuk memberi mereka pilihan, sehingga sekurang-kurangnya ada orang-orang berbalik dari masuk ke jurang. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk belas kasihan, dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.